널 좋아해. You got me feeling like a psycho, psycho. 우리 궁금하니 자꾸. 하지 마세요. Ring 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 ring. Boomerang. Musik energik, dance memukau, dan tentunya visual menjadi daya tarik K-pop bagi kebanyakan remaja. Tidak hanya musik, tapi drama, film, makanan, dan kebudayaan menjadi daya jual bagi Korea Selatan. Tapi di balik itu semua, ada peran penting pemerintah Korea Selatan yang membuat industri hiburan Korea Selatan semakin diakui di dunia internasional. Hai teman-teman semua, kami akan mempresentasikan mengenai Hallyu Wave dan peran pemerintah Korea Selatan, di mana video ini merupakan pemenuhan tugas kelompok dari mata kuliah Diplomasi Bilateral Prodi Hubungan Internasional Universitas Paramadina. Langsung saja kita simak penjelasannya. Hallyu atau Korean Wave adalah istilah yang diberikan untuk tersebarnya budaya pop Korea secara global di berbagai negara di dunia sejak tahun 1990-an. Umumnya Hallyu memicu banyak orang-orang di negara tersebut untuk mempelajari bahasa Korea dan kebudayaan Korea. Selama puluhan dasawarsa, industri populer dunia dikuasai oleh produk keluaran Amerika Serikat, Hollywood, dan Jepang anime. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, Korea Selatan yang merupakan salah satu kekuatan ekonomi baru Asia mencuat sebagai salah satu alternatif budaya populer. Berbagai produk Korean Wave seperti K-pop, K-drama, K-film, K-fashion, K-food, dan K-beauty. Semuanya merupakan bentuk industri kebudayaan yang berdasarkan pada produksi dan penyebaran seni, cerita rakyat, dan adat istiadat. Hal ini bisa disebut sebagai cultural diplomasi. Apa itu diplomasi budaya? Diplomasi budaya dapat digambarkan sebagai tindakan yang didasarkan pada dan memanfaatkan pertukaran ide, nilai, tradisi, dan aspek budaya atau identitas lainnya, baik untuk memperkuat hubungan, meningkatkan kerjasama sosial budaya, dan mempromosikan kepentingan nasional dan luar. Diplomasi budaya dapat dipraktikkan baik oleh sektor publik, sektor swasta, atau masyarakat sipil. Diplomasi budaya dalam praktik adalah penerapan dan implementasi teori diplomasi budaya, termasuk semua model yang telah dipraktikkan sepanjang sejarah oleh aktor individu, komunitas, negara, atau institusi. Model-model ini termasuk misalnya program pertukaran budaya yang beragam, delegasi internasional, misalnya Duta Jazz Amerika atau kompetisi olahraga. Contoh-contohnya secara unik dapat memengaruhi pemahaman antar budaya dan antar agama dan mendorong rekonsiliasi. Apakah diplomasi budaya penting? Tentu sangat penting, karena dalam dunia yang semakin mengglobal dan saling tergantung, di mana proliferasi teknologi komunikasi massa memastikan kita semua memiliki akses yang lebih besar satu sama lain daripada sebelumnya. Diplomasi budaya sangat penting untuk mendorong perdamaian dan stabilitas di seluruh dunia. Diplomasi budaya ketika dipelajari dan diterapkan di semua tingkatan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi opini publik global dan ideologi individu, komunitas, budaya, atau bangsa. Diplomasi budaya merupakan bentuk dari soft power suatu negara. Awal kepopuleran Korean Wave di dunia terjadi ketika artis Korea Selatan, baik itu Korean drama maupun Korean pop, mulai mendapatkan perhatian dari anak muda di Jepang, China, Hong Kong, dan Taiwan. Kemudian berlanjut di Asia Tenggara dan Pasifik. Kombinasi antara penampilan yang menawan, koreografi yang apik, dan gaya yang santun serta sesuai moral ajaran Konfusianisme menjadi alasan utama bintang K-pop menarik perhatian banyak penggemar. Sebagai bangsa yang mengalami periode kolonialisme, perang saudara, dan operasi budaya dari Jepang,
Korea Selatan mampu mengatasi marginalitas budaya yang dialami melalui Korean Wave. Seperti yang dikutip dari Cho, "To the people of a marginal country, who had for so long lived under the oppressive culture of other countries, the news that their own culture was influencing other countries' culture could have been nothing other than amazing and wonderful." Lalu apa saja peran pemerintah Korea Selatan dalam mendukung pertumbuhan industri hiburan di Korea Selatan? Pemerintah Korea Selatan mendukung persebaran budaya Korea atau yang dikenal sebagai Hallyu. Bisa dilihat dalam Seven Conference for the Promotion of New Economy yang diselenggarakan di Seoul pada tahun 1994 dengan presiden yang menjabat saat itu yaitu Kim Yong-sam menyatakan bahwa negaranya siap bersaing dalam bidang budaya ekonomi di kancah global. Hal ini dilakukan atas respon terhadap tekanan eksternal yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Tekanan yang dimaksud adalah hegemoni budaya barat dan westernisasi yang semakin lama semakin kuat dan menyokong status negara adidaya yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Dalam hal ini, Presiden Yong-sam tidaklah bersikap main-main dengan ucapannya. Melalui kontrol pemerintah, ia melahirkan kebijakan yang dinamakan 5 tahun rencana pembangunan budaya yang menekankan kebijakan pada pembangunan industri dan juga pemanfaatan sektor teknologi informasi. Korea Selatan adalah satu dari sedikit negara yang menjadikan kebudayaannya sebagai komoditas ekspor yang dikembangkan menjadi soft power dalam berdiplomasi. Istilah ini digunakan oleh ilmuwan politik yaitu Joseph Nye yang berasal dari Harvard Kennedy School untuk menjelaskan kesuksesan Korea Selatan yang memperlihatkan kejayaan negaranya melalui budaya dan mampu memajukan kekuatan tersebut dalam bentuk politik dan ekonomi hingga keamanan. Pada konferensi pariwisata Korea Selatan di tahun 2001, Presiden Korea Selatan yang pada saat itu Kim Dae-jung mengembangkan ide dari presiden terdahulu yaitu Kim Yong-sam dengan mengembangkan aspek pariwisata di dalamnya. Dae-jung menekankan pentingnya pengembangan industri pariwisata yang modern sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dalam budaya Hallyu sebagai pusat dari industri tersebut. Agresivitas Korea Selatan dalam menyebarkan budaya Hallyu berkaitan erat dengan keuntungan yang mereka incar dalam bidang ekonomi. Jika melihat dari film Korea Winter Sonata pada tahun 2002 yang meledak di Asia Tenggara pada saat itu, mendapatkan pemasokan hingga 290 miliar dolar Amerika. Hal ini merupakan potensi nyata dari diplomasi budaya yang mereka jalankan. Mereka lalu memperluas anggaran sektor budaya untuk menunjang persebaran Hallyu yang lebih masif lagi. Bahkan pada tahun 2014, pemerintah Korea menganggarkan hampir 5,2 miliar US dollar untuk bidang ini dan juga media. Total anggaran itu adalah 1,4% dari total anggaran nasional. Bahkan 3 tahun berselang, angka ini meningkat menjadi 7, miliar US dollar yang setara dengan 2% dari anggaran nasional di Korea Selatan. Sejatinya, tidak ada data statistik resmi yang mencatat dampak Hallyu terhadap perekonomian di Korea Selatan. Namun, Song Seung-hwan dari Bank CIMB Private memperkirakan bahwa Hallyu berkontribusi terhadap produk kosmetik bruto Korea Selatan sebesar 3-5%. Korea Selatan membentuk sejumlah institusi atau lembaga yang khusus bertanggung jawab dalam kontinuitas persebaran Hallyu. Badan pemerintah yang langsung menaungi Hallyu atau K-pop adalah Kementerian Budaya, Olahraga dan Pariwisata Korea Selatan atau MCST, yang terdiri dari KOCA, KOFIS, dan KTO. KOCA atau Korea Creative Content Agency merupakan agen pemerintah Korea Selatan yang memimpin kemajuan konten kreatif Korea Selatan baik di dalam maupun di luar negeri. KOCA mencakup berbagai industri kreatif Korea Selatan termasuk game,
animasi, perizinan dan hak kekayaan intelektual, musik, fashion, dan bidang penyiaran. KOKA berfungsi sebagai wadah inkubator bagi industri kreatif Korea Selatan yang terdiri dari 3 organisasi. Yang pertama ada Content Korea Lab yang berisi sebuah wadah bagi warga Korea Selatan dengan ide bagus untuk mewujudkan mimpi mereka atau memulai bisnis. Yang kedua ada Seoul Academy, pusat pelatihan penciptaan konten. Yang terakhir ada Seoul Venture Complex, spesifik untuk menginkubasi startup dan atau industri digital lainnya. KOFIS atau Korean Foundation for International Cultural Exchange merupakan badan pemerintah yang menjalankan misi pertukaran budaya dan program akademik. Misi yang dibawa adalah memperkenalkan kebudayaan Korea Selatan, khususnya Hallyu. Sedangkan contoh program yang dilakukan badan ini antara lain Enhancement of Korean Studies and Language Overseas atau pengembangan bahasa Korea, dan The Korea Foundation Cultural Center, yaitu pengenalan terhadap budaya Korea. KTO atau Korean Tourism Organization bertanggung jawab atas pengembangan kebudayaan dan pariwisata yang berdampak langsung terhadap devisa negara dalam hal pariwisata. Hallyu memegang peranan penting terhadap datangnya turis-turis mancanegara ke Korea Selatan dan diharapkan mampu memetakan potensi-potensi wisata negeri ginseng sekaligus membentuk stigma menarik terhadap atraksi wisata tersebut. Ruang lingkup KTO sangat luas karena atraksi wisata yang digarap merupakan atraksi yang telah maupun yang akan diperkenalkan dalam berbagai konten Hallyu seperti drama, game, hingga musik. Potensi yang menonjol dari Hallyu adalah terlihat bagaimana turis-turis mancanegara berkunjung ke Korea Selatan. Lantas, apa yang dilakukan pemerintah Korea Selatan untuk mempromosikan pariwisata dari Korea Selatan ini? Perkembangan Korean Wave secara langsung mempengaruhi pariwisata Korea Selatan. Pada tahun 2004, kunjungan wisata dikarenakan efek dari Korean drama mencapai pemasukan hingga 825 juta. Sementara pada tahun 2011 meningkat menjadi 930 juta yang berasal dari pengaruh K-drama. Di Hong Kong bahkan sebanyak 28,3% orang berkunjung ke Korea menyatakan bahwa mereka terpengaruh oleh Korean drama. Angka itu masih lebih kecil dibanding wisatawan Hong Kong yang berkunjung ke Korea disebabkan oleh K-food. Meskipun sebenarnya kepopuleran K-food itu sendiri adalah pengaruh dari Korean drama. Sebelum fenomena Korean Wave merebak di dunia, Korea Selatan bukanlah negara yang menjadi destinasi populer di Asia, sebab pada saat itu Jepang dan Cina adalah destinasi Asia yang lebih populer. Berkat adanya pesona dari K-Wave, terutama dari K-pop dan K-drama, Korea Selatan berhasil menyusul Jepang menjadi salah satu negara tujuan wisata Asia yang populer di dunia. Wisatawan yang datang banyak mengunjungi lokasi-lokasi pembuatan drama yang mereka tonton di televisi. Selain itu, menurut Direktur Usaha Wisata Korea atau KTO, menilai bahwa destinasi yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan yaitu destinasi budaya, Namsan Tower, dan destinasi perbelanjaan yang ada di kota Seoul. Bahkan, kota Seoul ini menjadi kota ke-9 yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan di mancanegara. Untuk mempromosikan budaya Korea ke seluruh dunia, pemerintahan Korea juga menjalin kerjasama dengan berbagai stasiun TV di Korea, yaitu SBS, KBS, Mnet, dan juga TVN. Stasiun-stasiun TV ini secara berkala menyiarkan serial drama Korea terbaru. Tidak hanya di Korea Selatan, tapi serial ini juga diputar di Indonesia, Jepang, dan juga Cina. Menurut data statistik dari pariwisata Korea yang dikeluarkan oleh KTO, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Korea pada tahun 2016 mencapai 17,2 juta. Dengan angka itu, mengalami kenaikan 30,3%
dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2015. Sementara itu, menurut Duta Besar Korea yaitu Kim Chang-bum, wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Korea di periode Januari sampai dengan Juli 2018 terhitung sebanyak 139.839 orang, naik 12% dari tahun sebelumnya. Ada beberapa alasan yang melatar belakangi meningkatnya kunjungan wisata ke Korea, yaitu kunjungan wisata di Asia dianggap lebih aman dibandingkan kunjungan destinasi ke Eropa, yang mana disebut banyak isu-isu teroris. Di Korea sendiri, pengaruh dari Korean Wave terlihat pada pengaruh drama Descendants of the Sun yang ditayangkan pada tahun 2016. Dan juga promosi tiket perjalanan wisata dan pembukaan rute baru yang dibuka oleh maskapai Korean Air menyebabkan jumlah wisatawan terus meningkat ke Korea Selatan. Peningkatan wisatawan asal Indonesia yang mayoritasnya Muslim membuat pemerintah Korea mengkampanyekan diri sebagai destinasi wisata yang ramah untuk Muslim. Berbagai cara dilakukan seperti penyediaan tempat ibadah dan juga restoran halal yang berada di pusat perbelanjaan dan stasiun, juga bandara. Di Seoul sendiri, telah ada 70 restoran yang bersertifikasi halal yang mayoritas berada di daerah Itaewon, salah satu kawasan yang banyak dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai negara. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai diplomasi budaya yang merupakan bentuk dari soft power suatu negara, lalu apa saja peran dari Korean Wave yang merupakan wujud dari diplomasi budaya terhadap posisi negara Korea di dunia internasional? Korean Wave menjelma menjadi salah satu sarana diplomasi Korea Selatan dengan negara-negara lain. Korea Selatan termasuk dalam jajaran 30 negara di dunia yang memiliki kekuatan soft power. Pada tahun 2018, negara ginseng ini menempati posisi kedua untuk negara soft power di Asia. Pemerintah Korea Selatan dianggap sukses dalam mempromosikan budaya populernya melalui media seperti drama, film, dan lagu. Fenomena Korean Wave tidak hanya muncul sebagai pengaruh budaya, tapi juga membuat Korea Selatan terlihat lebih ramah dan familiar di antara negara-negara Asia. Kesuksesan drama Korea sedikit banyak menunjukkan superiorisme dari drama Barat. Saat Asia mampu mempresentasikan dan menampilkan nilai-nilainya kepada halayak banyak, Korean Wave memiliki kemampuan untuk mendominasi produksi dan distribusi produk budaya. Dengan kata lain, memiliki implikasi nyata pada kekuatan ekonomi Korea Selatan. Budaya populer dan media secara berkala diidentifikasikan sebagai sumber soft power, di mana secara khusus budaya populer Korea digunakan sebagai kekuatan untuk mendorong produk budaya dan menaikkan perekonomian negara. Korea Selatan pun sukses melakukannya, baik di level regional maupun internasional. Korean Wave kemudian menjadi refleksi kebanggaan nasional. Seiring peningkatan perekonomian Korea Selatan melalui produk budaya populer, Korea Selatan kemudian mampu menjadi negara donor bagi organisasi internasional seperti WHO, UNICEF dengan total $40 juta dibandingkan tahun 2005 yang hanya $2 juta. Dengan menjadi negara donor, Korea Selatan memiliki potensi besar untuk membangun soft power dan memberikan pengaruhnya bagi permasalahan dunia. Itulah beberapa hal menarik mengenai Hallyu atau Korean Wave dan peran pemerintah di balik suksesnya industri hiburan Korea Selatan. Kesimpulannya, negara-negara bisa berkembang dan maju melalui soft power asalkan pemerintahnya mau dan serius untuk mendukung segala potensi yang ada di negaranya.